Halo semuanya, selamat datang di channel Bule Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik dari seorang wanita asal Belanda yang mencoba makanan khas dari Bandung, yaitu seblak. Bagaimana reaksi dari wanita tersebut? Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Namanya Elisa van Dijk. Seorang wanita berusia 28 tahun asal Utrecht, Belanda, yang sedang menjalani petualangan hidupnya. Solo traveling ke Asia Tenggara. Ia telah menghabiskan beberapa hari di Jakarta, tetapi keramaian ibu kota membuatnya merasa tidak sepenuhnya terhubung. Pagi itu, ia akhirnya tiba di Bandung, kota yang disebut-sebut penduduk lokal sebagai Paris van Java. Udara pagi masih terasa sejuk saat ia keluar dari stasiun kereta. Semburat matahari menyusup di antara pepohonan rindang dan bangunan kolonial yang mengelilingi kawasan itu, seolah menyambutnya dengan hangat. Meski tubuhnya masih menyimpan lelah akibat perjalanan panjang dari Amsterdam ke Jakarta, lalu dilanjutkan ke Bandung, ada semacam dorongan dalam dirinya untuk segera menjelajahi kota ini. Ia merasa ini adalah kota yang tepat untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terduga. Ransel besarnya ia titipkan di hotel kecil dekat alun-alun. Tanpa banyak rencana, Elisa hanya berbekal kamera digital, botol air minum, dan rasa ingin tahu yang meluap. Ia mengenakan topi bundar dan kacamata hitam, berjalan ringan tapi penuh semangat. Di hatinya ada kegembiraan seperti anak kecil yang hendak membuka hadiah kejutan. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tapi itulah bagian dari kesenangan. Tersesat di tempat asing yang penuh kemungkinan. Siang hari mulai menyengat saat Elisa mulai menyusuri Jalan Braga, jalan legendaris yang disebut-sebut sebagai jantung artistik dan sejarah Bandung. Jalan ini dipenuhi bangunan Art Deco, kafe-kafe bergaya retro, dan mural-mural penuh warna yang menyelimuti dinding tua. Elisa mengeluarkan kameranya dan mulai mengabadikan suasana. Sorot matanya berbinar saat melihat perpaduan antara arsitektur kolonial dengan kehidupan modern yang berseliweran di sekitarnya. Suara klakson dari angkot yang melaju tergesa-gesa, tawa anak-anak yang bermain lompat tali di trotoar, hingga lantunan lagu dangdut dari radio pedagang kaki lima, semuanya membentuk irama khas yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon besar, mengipasi wajah dengan tangan karena hawa panas mulai menyergap. Tapi panas itu tidak menyurutkan semangatnya. Justru semakin mendorong rasa ingin tahunya terhadap segala hal yang ditawarkan kota ini. Di sepanjang jalan, aroma makanan menguar begitu kuat. Gurihnya sate ayam, manisnya pisang goreng karamel, dan yang paling dominan, bau cabai yang tajam menusuk hidung dari arah yang belum ia ketahui. Perutnya mulai berontak, mengingat ia belum makan siang. Ia membuka Google Maps, tapi segera menutupnya kembali. No plans, bisiknya, lalu tersenyum. Ia memutuskan untuk mengikuti aroma yang memanggilnya, membiarkan naluri dan hidungnya yang memimpin petualangan kali ini. Langkahnya terhenti saat melihat kerumunan kecil di sisi jalan. Di antara jajaran toko dan bangunan lawas, sebuah warung sederhana berdiri mencolok karena dikerumuni banyak orang. Asap mengepul dari sebuah gerobak berwarna biru muda yang bertuliskan Seblak Mang Deni dengan cat tangan yang sudah mulai pudar. Di bawah pelang itu, seorang pria paruh baya mengenakan celemek merah sibuk mengaduk sesuatu di dalam wajan besar yang mendidih. Aroma menyengat langsung menyergap Elisa. Bau campuran rempah-rempah yang asing tapi menggoda. Ia mendekat perlahan berusaha memahami apa yang sebenarnya dimasak. Orang-orang tampak mengantre dengan sabar, beberapa duduk di kursi plastik sambil menyeka keringat. Di tangan mereka ada mangkuk-mangkuk besar, berisi sesuatu yang merah, basah, dan tampak sangat pedas. Elisa mengamati ekspresi mereka saat menyantap makanan itu. Mata yang terpejam, wajah yang berkeringat, dan senyum puas yang sulit dijelaskan. Ia mengeluarkan ponsel dan mencari kata seblak di Google. Deskripsinya membuat alisnya terangkat. Kerupuk basah pedas dengan bumbu kencur, cabai, dan berbagai isian seperti ceker ayam dan bakso. Kerupuk basah, gumamnya bingung. Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia memutuskan untuk mencobanya apapun itu. Dalam hati ia tahu, ini mungkin bukan pengalaman biasa. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang liar,
Berbekal keberanian dan aplikasi Google Translate, Eliza maju ke depan warung dan mencoba berinteraksi dengan si penjual. Ia menunjuk ke gambar menu yang tertempel di sisi gerobak, seblak dengan berbagai topping. Si penjual yang tampaknya sudah biasa melayani wisatawan asing menyambutnya dengan senyum lebar. Seblak tulang, ceker, kerupuk, batagor, level 3 ya mbak, ucapnya sambil mengangkat 3 jari dan tersenyum seperti menyimpan rahasia. Eliza terdiam sejenak, mencoba mencerna apa itu tulang dan ceker. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, penjual sudah mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam wajan besar. Suara tumisan meletup-letup, aroma pedas makin menguat. Beberapa orang di sekitar memperhatikan Eliza dengan rasa ingin tahu. Seorang ibu di dekatnya berkata dalam bahasa Sunda, "Berani pisan bule iyeu nyobaan level tilu." Yang tentu saja tidak Eliza mengerti, tapi ia bisa merasakan getaran antusiasme dalam nada suara itu. Ia duduk sambil menunggu makanannya, mencoba mencari video tentang seblak di YouTube. Yang ia temukan justru video mukbang dengan wajah-wajah berkeringat dan ekspresi putus asa. Eliza tertawa pelan. "Well, it's just food," katanya yakin. Tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa was-was. Apa benar ini hanya makanan biasa? Tak lama kemudian, semangkuk besar seblak panas diletakkan di hadapannya. Uapnya mengepul tinggi, mengaburkan sebagian pandangannya sejenak. Ia memandangi isinya, potongan ceker ayam yang mengintip dari balik kuah merah pekat, kerupuk yang tampak seperti spons berwarna oranye, irisan batagor, dan serpihan tulang yang tampak misterius. Aroma kuat kencur dan cabai menghantam hidungnya tanpa ampun. Eliza memiringkan kepala, mencoba mencium dalam-dalam. Ada sesuatu yang primal dalam aroma itu, liar, mentah, dan sangat lokal. Ia mengambil sendok kecil yang disediakan, mencelupkannya perlahan ke dalam kuah. Saat sendok itu menyentuh lidahnya, rasa gurih langsung menyebar di mulutnya. Lalu disusul oleh tendangan pedas yang datang seperti badai kecil. Ia menahan napas sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak seperti masakan pedas Eropa yang ia kenal, pedas ini lebih tajam, lebih dalam, dan seperti menampar lidahnya dari segala arah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang tersenyum, seolah menikmati reaksinya. Eliza mencoba kerupuk basah, teksturnya kenyal dan aneh, tapi menyenangkan. Lalu ia mengambil ceker ayam dengan garpu. Begitu menggigitnya, ia terdiam. Rasanya enak, tapi cara memakannya sangat tidak biasa. "This is wild," bisiknya pelan, tidak sadar bahwa perutnya mulai terasa hangat. Bukan hanya dari suhu makanan, tapi dari sensasi yang baru pertama kali ia alami. Makan siang ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dramatis. Sendok pertamanya terasa kenyal, tidak seperti yang ia harapkan dari sesuatu yang disebut kerupuk. Tapi inilah seblak, kerupuk basah yang telah direbus dalam kuah penuh bumbu merah menyala. Teksturnya unik, kenyal, sedikit licin, tapi menyatu sempurna dengan rasa bumbu yang kaya. Eliza mengunyah pelan, berusaha mengidentifikasi rasa yang meledak di mulutnya. Ada gurih yang dalam, seolah berasal dari kaldu tulang, lalu disusul pedas yang langsung menyambar lidah, dan sedikit rasa asam dari jeruk limau atau cuka yang samar, namun tajam. Ia mengangguk, puas dengan awal pengalamannya, tapi kebanggaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tiba-tiba, ada semacam ledakan rasa di lidahnya, tidak seperti pedas biasa. Ini seperti lava yang menyelinap pelan lalu tiba-tiba meledak di mulutnya. Matanya melebar. Rasa panas itu menjalar liar, membakar jalan dari lidah menuju tenggorokan. Ia terdiam sejenak, tubuhnya mematung, lalu menghembuskan napas panjang. Tapi pedas itu tidak pergi, justru makin menggila. Ia menggigit bibir, berusaha tenang, namun pipinya mulai merah. Sekujur tubuhnya bereaksi cepat, jantungnya berdegup lebih cepat, dan telinganya terasa panas. Ia menyeka pelipis yang mulai berkeringat. Oke, ini bukan makanan biasa, pikirnya. Tapi ia tidak ingin menyerah di sendok pertama. Ia menghela napas, menatap mangkuk seblak di hadapannya, dan menyiapkan diri untuk sendok kedua.
Perjalanan rasa ini baru saja dimulai. Matanya melotot lebar saat sendok kedua masuk ke mulut. Tak ada waktu untuk bersiap. Rasa panas itu kini meledak lebih hebat. Lidahnya seakan kehilangan lapisan pelindungnya. Pedasnya seperti taring tajam yang mencengkeram tanpa ampun. Ia terpaksa menelan cepat, berharap rasa itu akan mereda, tapi malah menjalar turun ke tenggorokan. Setiap bagian dalam mulutnya seperti bergetar. Eliza berusaha tetap tenang, tapi tubuhnya tidak bekerja sama. Keringat mulai bermunculan, membasahi pelipis dan lehernya. Kacamata hitam yang sebelumnya nyaman di wajahnya kini tergelincir karena peluh. Ia mengangkat tangan, menyeka wajah, dan terbatuk-batuk kecil. Tertawa getir pun lolos dari bibirnya, nyaris histeris. Ia sadar beberapa pasang mata menatapnya. Beberapa warga lokal tersenyum geli, seolah sudah tahu reaksi itu akan datang. Mereka pernah menyaksikan ini sebelumnya. Wajah orang asing yang terlalu percaya diri saat mencoba seblak. Tapi berbeda dari ekspektasi mereka, Eliza tidak langsung menyerah. Ia mengangkat alis, lalu menyeringai sambil berkata pelan, "Oke, now I'm awake." Ia menoleh ke mangkuknya, lalu ke wajah orang-orang di sekeliling. Entah dari mana datangnya, ada dorongan aneh untuk membuktikan bahwa ia bisa menaklukkan ini. Ia tidak akan kalah oleh makanan. Belum sekarang. "Eliza, kuat kok," bisiknya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengarahkan garpu ke potongan ceker ayam yang terapung di dalam kuah merah. Dari semua bagian ayam, ceker adalah yang paling asing baginya. Di Belanda, bagian ini tidak umum dikonsumsi, apalagi disajikan dengan bumbu menyala seperti ini. Ia mencoba menancapkan garpu ke ceker itu, tapi teksturnya licin dan lentur. Garpu terpleset. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tangan. Sentuhan pertama langsung membuat jarinya belepotan bumbu. Ia menahan geli sambil terkikik pelan. Makanan ini benar-benar menantangnya secara mental dan fisik. Saat akhirnya berhasil menggigit bagian dari ceker itu, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Tekstur kulit ayam yang lembek namun berlemak, dengan tulang kecil yang harus dijauhi. Rasanya enak, tapi caranya rumit. Bumbunya menempel di mulut, di pipi, bahkan sedikit menyentuh hidungnya. Ia mulai terlihat berantakan. Tangannya penuh bumbu merah, wajahnya berkeringat, dan ia harus menyeka mata yang mulai perih. Namun ada rasa bangga terselip di sana. Ia terus mencoba mengupas ceker berikutnya, dengan semangat seperti sedang memecahkan teka-teki. Ia merasa seperti peserta lomba makan ekstrim. Hanya saja ia satu-satunya kontestan. Semakin dalam ia menyelami mangkuk itu, semakin ia merasa ini bukan sekadar makanan, melainkan tantangan budaya yang nyata, dan ia tidak ingin mundur. Namun keberanian Eliza mulai goyah saat ia merasakan sensasi terbakar di kerongkongannya. Rasa pedas yang tadi hanya bermain-main di lidah kini merambat lebih dalam. Ia mendesah pelan, lalu buru-buru meraih botol air minum yang disediakan di atas meja. Tangannya menyentak tutup botol dan meneguk. Namun tak ada air. Botol itu kosong. Ia menatapnya tak percaya. Menggoyang-goyangnya dengan harapan ada sisa tetesan, tapi tidak ada yang tersisa. Panik perlahan merambat ke matanya. Ia mendongak mencari penjajah minuman di sekitar, tapi semua kursi warung di sekitarnya tampak penuh dan tidak ada yang menjual air secara langsung. Ia berdiri, tubuhnya mulai merasa tidak stabil. Pedas itu tak lagi bisa dikendalikan, seolah ada api kecil yang menyala di tenggorokan dan semakin membesar. Ia melihat ke sekeliling dengan panik, mulai kehilangan fokus. Matanya mulai berair. Ia mencoba meminta air ke seseorang di sampingnya, tapi suara yang keluar terdengar seperti bisikan serak. Tangannya melambai menunjuk ke arah kosong, berharap seseorang mengerti maksudnya. Namun semua orang tampak sibuk dengan makanannya sendiri. Dunia seakan memperlambat geraknya. Suara klakson dari kejauhan, tawa anak-anak, dentingan sendok, semuanya bercampur menjadi gema samar yang tak jelas. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum tubuhnya menyerah. Air. Ia butuh air. Panik mulai mencengkeram dadanya. Nafasnya menjadi lebih pendek, seperti paru-parunya mengecil. Ia bangkit dari kursi dengan tenaga seadanya, lalu berjalan tergesa meninggalkan warung. Kepalanya pening, tapi ia paksa kakinya melangkah.
Ia melihat pelang minimarket kecil di seberang jalan dan menyeberang tanpa pikir panjang. Suhu tubuhnya meningkat drastis. Ia merasa seolah berjalan dalam kabut panas. Napasnya terengah dan langkahnya mulai terhuyung. Setiap detik terasa seperti menunggu ledakan berikutnya. Wajahnya merah padam dan butiran keringat deras mengalir dari kening ke dagu. Ia meraih tiang lampu untuk menyeimbangkan diri, tapi tetap goyah. Suara klakson kembali terdengar, lebih keras kali ini, dan ia nyaris tersandung trotoar. Ia mencoba mempercepat langkah, namun lututnya lemas. Perutnya terasa seperti dipelintir dari dalam. Matanya semakin kabur. Ia sempat berpikir, apa aku akan pingsan hanya karena makan seblak? Ide itu membuatnya tertawa getir. Namun tubuhnya tidak menertawakannya. Tubuhnya meminta istirahat. Ia mencapai pintu minimarket dan mendorongnya. Bel pintu berdenting pelan. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambutnya, sedikit menyelamatkan dari kepanasan dunia luar. Tapi pedas di tenggorokannya belum hilang. Ia langsung menuju kulkas minuman, meraih botol air mineral besar, dan tanpa menunggu membayar, meneguknya dalam-dalam. Rasanya seperti kehidupan kembali ke dalam tubuhnya, sedikit demi sedikit. Beberapa pengunjung warung langsung bereaksi saat melihat Elisa bangkit dengan tubuh limbung dan wajah memerah. "Mbak bulenya kepedesan!" seru seseorang. Suaranya terdengar panik namun dibalut tawa canggung. Beberapa dari mereka setengah berlari mengikuti arah Elisa pergi. Khawatir ia benar-benar pingsan di jalan. Elisa merasakan langkah-langkah di belakangnya, tapi ia tak berani menoleh. Perutnya bergolak hebat, lidahnya mati rasa, dan matanya masih terasa pedih. Ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak muntah di trotoar. Harga dirinya terlalu tinggi untuk menyerah di tengah kota asing, di hadapan orang-orang yang kini mulai mengenal wajahnya. "Breathe, Elisa, breathe," katanya lirih, seolah mengingatkan tubuhnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya membantah. Ia merasa seperti kapal oleng di tengah badai, berjuang mempertahankan keseimbangan di tengah gelombang yang terus datang. Tangannya mencengkeram erat botol air yang dibelinya, namun isinya belum cukup untuk memadamkan api yang mengamuk di dalam. Ia menunduk, napasnya memburu, dada naik turun cepat. Sekelebat bayangan masa kecil di Amsterdam muncul di benaknya. Musim dingin, coklat panas, sup eroten soep yang hangat. Ironis sekali, kini ia berjuang keras di bawah matahari Bandung hanya karena semangkuk seblak. Tapi ia tahu, jika ia menyerah sekarang, pengalaman ini akan menghantuinya sebagai kekalahan. Ia ingin bertahan, ingin menang, bahkan jika tubuhnya sendiri meronta. Ketika Elisa hampir jatuh terduduk di trotoar, seseorang mendekat perlahan. Seorang bocah laki-laki, tak lebih dari 7 tahun, mengenakan kaos lusuh berwarna hijau dan celana pendek, berdiri di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, ia menyodorkan sebuah botol air minum dingin ke tangan Elisa. Botol itu masih tersegel, embun dingin menempel di permukaannya, tampak kontras dengan panas yang membakar udara siang itu. Elisa menatap bocah itu, matanya membulat, seolah tak percaya pada kebaikan kecil yang datang di saat paling genting. Dengan tangan gemetar, ia menerima botol itu, berusaha mengucapkan terima kasih, tapi suara yang keluar hanya bisikan serak. Ia membuka tutup botol dan langsung meneguk. Tak peduli air itu tumpah sedikit ke dagu dan bajunya. Setiap tetesnya terasa seperti anugerah. Air itu mengalir melewati tenggorokan yang terbakar, menyapu jejak pedas yang masih membekas. Ia meneguk dan meneguk, hingga botol hampir habis. Setelahnya, ia menarik napas dalam, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia merasa seperti baru saja kembali dari jurang. Ia memandang bocah itu dengan senyum lemah namun tulus. Bocah itu tersenyum kecil, lalu berlari kembali ke arah warung. Entah siapa dia, entah mengapa ia peduli, tapi kehadirannya telah menyelamatkan Elisa dari kehancuran kecil siang itu. Dunia, pikirnya, ternyata masih menyimpan keajaiban-keajaiban tak terduga dalam wujud paling sederhana. Elisa duduk di trotoar, memeluk lutut sambil memandangi jalanan Bandung yang ramai. Suara kendaraan masih berlalu lalang, namun kini terdengar lebih lembut di telinganya. Ia tertawa pelan, nyaris seperti gumaman. "What just happened?" katanya pada diri sendiri. Tangannya masih sedikit gemetaran,
tapi tidak lagi karena panik, melainkan karena sisa adrenalin yang belum sepenuhnya surut. Perutnya terasa panas, seolah ada bara kecil yang belum padam, namun rasa itu justru memberinya semacam kepuasan aneh. Sensasi luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar makanan pedas. Ini adalah ujian, duel, pengalaman spiritual yang mendalam. Ia merasa seperti baru saja melewati ritual peralihan yang tidak disengaja. Dari seorang wisatawan penasaran menjadi seseorang yang diuji oleh budaya lokal, hingga batas kemampuannya. Ia teringat ekspresi warga warung tadi. Sorot mata geli, tawa kecil yang tidak jahat, hanya penuh pengertian. Mereka tahu betul apa yang terjadi. Dan kini Eliza juga tahu. Tapi alih-alih trauma, ia merasa tertantang. Ada api kecil yang menyala, bukan di perut, melainkan di dadanya. Api semangat. Ia ingin kembali. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak lari dari tantangan. Ia mengusap wajahnya, berdiri perlahan, dan menatap arah warung tadi. Bibirnya menyunggingkan senyum. "Round 2," bisiknya. Dengan langkah mantap yang belum sepenuhnya stabil, Eliza kembali ke arah warung seblak yang barusan ia tinggalkan. Beberapa orang di sana menoleh kaget saat melihat sosok bule itu kembali. Kali ini dengan wajah sedikit lebih tenang tapi penuh tekad. "Mbaknya balik lagi!" seru seseorang, disambut tawa dan sorakan kecil dari para pelanggan. Si penjual, Mang Denny, terhenti sejenak dari pekerjaannya, menatap Eliza dengan alis terangkat. Ada campuran keterkejutan dan kekaguman di matanya. Ia tidak menyangka wanita asing itu kembali setelah pertarungan pedas yang begitu dramatis. Eliza berjalan ke bangku yang tadi ia duduki, lalu menariknya dan duduk perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi tekadnya kini jauh lebih kokoh. Ia memandang Mang Denny, lalu mengangguk tegas. "Saya belum selesai," katanya dalam bahasa Inggris yang terdengar jelas, tapi cukup untuk dipahami maksudnya. Warga sekitar mulai berkumpul lagi, tertarik pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa anak muda mengangkat ponsel, merekam momen itu. Ada sesuatu yang epik sedang terbentuk. Seorang bule yang kembali menantang seblak, bukan karena rasa lapar, tapi karena rasa penasaran yang membakar. Dan Eliza merasakannya. Ia tak lagi hanya jadi turis yang tersesat. Ia kini bagian dari cerita yang akan diingat oleh warung kecil di Jalan Braga itu. Dengan suara yang mantap dan tatapan penuh tantangan, Eliza menunjuk daftar level pedas yang terpampang di samping gerobak. "Level 5, katanya. Suara gumam dan kekaguman langsung terdengar dari sekitar. Mang Denny, si penjual, terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah dapur kecilnya, lalu berseru, "Siap," dengan nada teatrikal. Tangannya mulai sibuk meracik seblak baru, kali ini dengan bumbu yang jauh lebih pedas dari sebelumnya. Beberapa pelanggan mendekat, penasaran ingin menyaksikan pertarungan ronde kedua ini secara langsung. Seorang wanita paruh baya berkomentar, "Wah, ini bule nekat banget." Eliza tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lakukan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangatnya meledak-ledak. Ia merasa seperti pejuang yang kembali ke medan perang. Bukan karena perintah, tapi karena panggilan hati. Kali ini, ia tahu apa yang menantinya. Ia tahu akan ada keringat, air mata, mungkin juga sedikit penderitaan. Tapi ia juga tahu ia akan bertahan. Mang Denny meletakkan mangkuk di hadapannya. Kuah merah yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya mengepul seperti kabut nerak. Aroma kencur, cabai, dan rempah-rempah menyeruak lebih kuat. Eliza menatapnya lekat-lekat. Ia menggenggam sendoknya, sorot matanya berubah. Ini bukan sekadar makanan, ini duel. Ini pencarian jati diri, dan ia siap. Mangkuk baru diletakkan di hadapan Eliza, dengan gerakan pelan namun penuh arti. Seolah Mang Denny sendiri tahu bahwa yang sedang disajikan bukan sekadar makanan, melainkan ujian hidup. Kuahnya kini tampak jauh lebih pekat, berwarna merah gelap nyaris kehitaman dengan titik-titik minyak cabai yang mengapung di permukaannya. Asap mengepul dari mangkuk itu, membawa serta aroma menyengat yang langsung menusuk hidung, lebih tajam, lebih menggigit, lebih mengintimidasi daripada sebelumnya.
Eliza menatap mangkuk itu seperti seorang pendekar, menatap lawan duelnya. Ini bukan sekadar makanan pedas. Ini adalah tahap akhir dari pencarian. Penonton di sekelilingnya kini membentuk setengah lingkaran, menciptakan suasana seperti arena pertarungan. Eliza menghela napas panjang. Ia tahu tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari pertempuran sebelumnya, tapi pikirannya telah melampaui batas rasa sakit. Dengan tangan mantap, ia meraih sendok, menyendok potongan kerupuk basah dan batagor yang terendam kuah berapi itu, lalu perlahan memasukkannya ke mulut. Wajahnya serius, nyaris hening, seperti seorang biarawati yang melakukan ritual sakral. Semua orang terdiam, menahan napas. Di dunia luar, mungkin ini hanya soal makan. Tapi di warung itu, siang itu, semua orang tahu. Ini lebih besar dari sekadar kuliner. Ini adalah pernyataan keberanian, keingintahuan, dan penghormatan terhadap budaya setempat. Ketika suapan pertama menyentuh lidahnya, Eliza tahu. Tidak ada jalan mundur. Rasa pedas langsung menyergap. Namun Eliza tidak gentar. Ia mengunyah perlahan menelan dengan hati-hati, mencoba menyeimbangkan napasnya. Kuah yang ia telan mengalir seperti lava, membakar tenggorokan dan menyulut air mata dari kedua matanya. Setetes air jatuh dari sudut kiri matanya, disusul satu lagi dari kanan. Tapi tidak ada ekspresi lemah yang keluar dari wajahnya. Ia tetap diam, hanya sesekali menunduk untuk menyendok lagi. Di sekelilingnya, para penonton makin kagum. Seorang pemuda yang sedari tadi merekam dengan ponsel berbisik ke temannya. "Mbak Bule ini gila." Tapi bukan dalam arti buruk. Lebih kepada kekaguman yang tulus. Orang-orang mulai tersenyum, ikut merasakan ketegangan dan keberanian dalam aksi yang mereka saksikan. Anak-anak berjingkat untuk melihat lebih jelas. Seorang ibu-ibu sampai menyender ke kursi sebelah, tak percaya ada orang asing yang mampu menahan rasa pedas level 5. Eliza sendiri seolah masuk ke dunia lain. Setiap gigitan adalah siksaan, tapi juga kepuasan. Tubuhnya merespons dengan gemetar. Keringat membasahi pelipis dan punggung. Namun pikirannya tetap jernih. Ia menikmati proses ini. Dalam hatinya, ia tidak sedang hanya makan. Ia sedang membuktikan sesuatu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Bahwa ia bisa menghadapi hal yang ekstrim, asing, dan tetap berdiri tegak di hadapannya. Dengan setiap sendok yang masuk ke mulutnya, Eliza membuktikan, ia tak akan menyerah. Semakin jauh ia menyelami mangkuk itu, tubuh Eliza mulai menunjukkan tanda-tanda keterbatasan. Jemarinya mulai gemetar lagi, dan keringat dingin mengalir di belakang telinga dan sepanjang lehernya. Tapi yang mengejutkan adalah ekspresi wajahnya. Sebuah senyum perlahan merekah, bukan karena menertawakan pedasnya, melainkan karena rasa puas yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kebahagiaan ganjil yang menyusup lewat rasa sakit itu. Seblak ini, pikirnya, bukan hanya makanan. Ini tantangan. Ini seperti maraton rasa, dimulai dengan penasaran, berujung pada euforia. Dalam kepedasan yang luar biasa itu, ia merasa hidup, lebih hidup daripada saat ia berdiri di puncak menara gereja tua di Utrecht, atau saat berlayar di kanal Amsterdam yang tenang. Inilah ekstrem yang ia cari dari perjalanan. Bukan hanya foto-foto indah atau tempat wisata populer, tapi momen-momen gila yang tak terencana. Sensasi yang tak bisa dibeli atau diulang. Para penonton kini bersorak pelan setiap kali ia menyendok makanan lagi. Sorakan kecil itu terdengar seperti tepuk tangan di ujung pertunjukan teater. Bahkan Mang Denny yang sedari tadi berdiri sambil melipat tangan tampak kagum. Ia tak menyangka bahwa wanita asing ini punya tekad sekuat itu. Dan Eliza tahu, saat mangkuk ini habis, bukan hanya perutnya yang akan kenyang, tapi hatinya juga. Ketika Eliza akhirnya menyelesaikan suapan terakhir, suasana di warung meledak dalam tepuk tangan meriah. Suara riuh itu menggema seperti gemuruh di dalam ruang kecil penuh manusia. Beberapa pengunjung bahkan berdiri sambil bersorak, seolah ia baru saja memenangkan lomba. Eliza tersenyum lebar, wajahnya basah oleh keringat dan sedikit air mata, tapi matanya bersinar terang,
Mang Denny mendekat, membawa segelas besar es teh manis dan menyerahkannya langsung ke tangan Eliza. "Lulus, Mbak. Anda sekarang warga kehormatan pecinta seblak," katanya dengan bangga. Sorakan makin keras. Beberapa orang meminta foto bersama. Anak-anak kecil berlari kecil mengelilingi meja, sementara ponsel-ponsel terus merekam momen itu. Eliza tertawa sambil meneguk es teh. Rasa manisnya seperti pelukan hangat setelah peperangan panjang. Ia merasa diterima, diakui, dan dihargai. Bukan hanya karena ia bule yang berani makan pedas, tapi karena keberaniannya menembus batasan, melawan rasa takut, dan menghormati budaya lokal dengan sepenuh hati. Ia merasa seperti bagian dari komunitas kecil itu, meski hanya sebentar. Mang Denny menepuk bahunya berkata, "Besok balik lagi ya, Mbak. Kita siapin level 7. Semua tertawa. Eliza mengangguk, menatap mangkuk kosong di hadapannya dengan bangga. Seblak telah mengajarinya sesuatu yang tak pernah ia temui dalam buku panduan wisata manapun. Sore itu, dalam perjalanan pulang ke hotel, Eliza duduk di kursi taksi sambil membuka kamera ponselnya. Ia menyalakan fitur rekam dan menatap lensa dengan mata yang masih sedikit merah. "Hari ini aku hampir mati karena seblak," katanya sambil tertawa geli. Wajahnya lelah, rambutnya berantakan, tapi ekspresinya dipenuhi kepuasan. Ia mulai menceritakan dari awal, tentang rasa penasaran, kejutan pedas, perjuangan mencari air, hingga kembali untuk menantang level 5. "Aku tahu kedengarannya gila, tapi ini pengalaman paling autentik sepanjang aku di Indonesia," lanjutnya. Ia menyelipkan klip-klip singkat dari momen di warung tadi. Tawa warga, sorakan, dan sendok terakhir yang ia angkat dengan tangan gemetar. Ia tersenyum kecil, menatap luar jendela taksi yang mulai dihiasi senja. Kota Bandung masih ramai, tapi kini terasa lebih akrab baginya. Ia bukan lagi turis asing yang hanya singgah. Ia telah terlibat, berinteraksi mengalami, dan semuanya dimulai dari semangkuk makanan pedas. "Aku akan kembali lagi besok," katanya di akhir video. "Tapi mungkin level 3 aja dulu." Ia tertawa lagi, lalu menghentikan rekaman. Ponselnya ia letakkan di pangkuan. Hari itu, Eliza tidak hanya mencicipi rasa pedas seblak, tapi juga rasa keberanian, keterhubungan, dan makna sejati dari menjelajah.